Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika falyafrahu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah al-hadis. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqamah, hingga kita diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, sampai kelak nanti di yaumil qiyamah kita kembali berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berupaya dan berusaha mengikuti langkah dan sunnah Nabi. Semoga kelak nanti di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, tema kita adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kalimat ini? Apakah ada diksi-diksi para ulama yang menyatakan tentang hal ini? Apakah ada sosok hamba ketika dia berada dalam puncak penghambaan terhadap Allah? Lantas kategorinya jika ada itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us siddiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar itu bermanfaat untuk mereka. Lahum jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka yang dinyatakan kebenarannya oleh Allah, bagi mereka yang telah terbukti bahwa mereka benar-benar memenuhi janjinya kepada Allah, maka diberikan surga, mengalir air sungai di bawahnya, khalidina fiha abada. Mereka kekal lagi abadi di dalamnya. Khalidina kata para ulama maksudnya adalah mereka kekal. Khalidina artinya adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak pernah berkurang. Jika air yang dikeluarkan dari keran intensitas turunnya 100%, maka terus 100% tidak berkurang, khalidina fiha. Itu maksud daripada kekal. Adapun abadan fi makanihil jannah. Maksudnya adalah selamanya di dalam surga, tidak akan pernah keluar dari surga. Orang-orang yang benar imannya, benar ketaatannya berada di dalam surga, kekal dalam kenikmatan dan selamanya berada di tempat tersebut. Dan Allah mensifati mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Dzalikal fawzul azim," maka itulah kemenangan yang agung.
Bapak Ibu Ayah Bunda yang telah mutlak disifati dengan kalimat radhiyallahu anhum itu adalah para sahabat. Lihat di dalam hadis saat kita membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh misalkan An Ibni Umar radhiyallahu anhu. Contoh berikutnya misalkan An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Maka itu telah disifati para sahabat itu dengan sifat radhiyallahu anhum. Maka untuk para sahabat di belakangnya kita mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho kepada mereka yang memang telah tersifati di dalam Al-Quran. Alasannya apa? Mereka menjawab ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Jadi saat mereka diperintahkan Allah, atiullah wa atiur rasulah, taat pada Allah dan pada Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau misalkan ada pertanyaan, jika Ustadz, para sahabat gelarnya radhiyallahu anhum, bagaimana sahabat yang mereka tidak memenuhi seruan Rasulullah saat berada di perang Uhud? Mereka naik ke atas bukit Jabal Ainain, yang hari ini disebut masyhur dengan Jabal Rumat, bukit para pemanah. Lantas kemudian kata Nabi, diam 50 orang pemanah di atas, jangan turun apapun yang terjadi. 40 orang ketika situasi kaum muslimin menang, mereka turun ke bawah. Khalid bin Walid yang masih belum masuk Islam dengan 200 orang berkuda lainnya melipir ke bagian belakang lalu menguasai Jabal Rumat. Kondisi menjadi terbalik saat itu. Apakah keadaan para sahabat 40 yang turun ke bawah? Padahal kata Nabi, jangan turun apapun keadaannya. Mereka malah turun. Apakah dimaafkan atau tidak? Kata para ulama, sejatinya mereka telah memenuhi seruan Allah berjihad. Kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan kalian perang. Meskipun kalian tidak suka, memenuhi kewajiban itu. Dan pelanggaran sedikit yang terjadi itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum min ahlil jannah, seluruhnya tetap ahli surga. Maka disifati mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna radhiyallahu anhum wa radu'anhu. Kata Ibnu Katsir yang disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu'an ini disebut dengan puncak dari fauz. Puncak sebuah kemenangan. Maka tidak ada kata menang dalam perjuangan ibadah kecuali hatta sampai kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa dikatakan istirahat sampai kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan santai di dalam ibadah dan ketaatan sampai Allah memberikan ridho kepada kita. Kapan itu? Di mana itu? Belum terbukti di dunia. Nggak ada yang bisa klaim di antara kita hari ini, saya telah diridhoi Allah. Nggak bisa klaim, nggak bisa. Siapa di antara kita merasa beramal saleh? Dia merasa mencari ilmu, bahkan mencari ilmunya sehari 4 kali lebih daripada minum obat. Minum obat aja sehari 3, ini ngaji sehari 5 kali, 6 kali. Lalu dia klaim mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, belum bisa. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah itu sampai datangnya hari yang diyakini. 2 kata mufassir, kematian yang datang. Atau yang keduanya, hatta ja'a yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat. Belum ada istirahat hari ini. Belum ada kelonggaran di dalam beribadah kita hari ini. Hatta sampai datang kepada kita kematian atau datangnya hari kiamat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Puncak daripada ketaatan, puncak daripada penghambaan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Ayah Bunda, dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan radhiyallahu an haula'is shadiqin, bahwa Allah telah ridho terhadap orang yang jujur dan memenuhi janji mereka pada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Bukankah pada saat di alam ruh kita ditanya, alastu birabbikum, apakah kamu bersaksi aku sebagai Tuhanmu? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna, tentu hai Allah kami bersaksi. Maka syahadat itu adalah bentuk janji terhadap Allah.
Saat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tujuan, fokus, niat, motif, harapan hanya digantungkan kepada Allah. Siapa yang kemudian tujuan, niat, motif, fokus tidak terhadap Allah, dia telah menyalahi janjinya terhadap Allah. Dia menyembah Tuhan selain Allah. Dia mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka orang-orang yang menuhankan selain Allah telah ingkar terhadap janji Allah. Janji dia kepada Allah. Atau saat menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari syahadat ini adalah tidak ada teladan, tidak ada contoh, tidak ada ikutan kecuali hanya Nabi SAW. Ini yang disebut dengan kata Abu Ja'far rahimahullah dalam tafsir At-Tabari, haula'is sadiqin. Mereka adalah orang-orang yang jujur, menepati janji mereka. Di dalam salat kita membaca doa iftitah. Kita berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, salatku ya Allah. Wa nusuki wa mahyaya, kurbanku, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk engkau wahai Allah. Siapa salat tidak karena Allah, siapa kurban bukan untuk Allah, siapa hidup dan matinya tidak dikarenakan Allah, maka dia telah ingkar janji, jauh daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Ja'far rahimahullah mengatakan, waradu anillah, dan mereka pun ridho kepada Allah dalam ketaatan pengharapan pada karunia-Nya. Kita bedah ini Bapak Ibu sekalian, puncak penghambaan kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya kumpulkan pernyataan-pernyataan para ulama tentang masalah ridho adalah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi ridho itu adalah puncak penghambaan kepada Allah. Dulu awal-awal ngaji di sini, saya sempat membedakan. Harus terlebih dahulu bisa membedakan apa itu ikhlas, apa itu ridho. Bahwa ikhlas itu adalah rela dalam memberi, sementara ridho adalah rela dalam menerima. Saya membedakan waktu itu ikhlas adalah rela dalam memberi, ridho rela dalam menerima. Dalilnya mana? Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Setiap ketaatan, setiap penghambaan yang kemudian itu dipersembahkan untuk Allah, tuntutannya adalah ikhlas. Salat harus ikhlas, sedekah harus ikhlas, beramal soleh harus ikhlas, mencari ilmu harus ikhlas, ngurus anak harus ikhlas, mencari nafkah, menjemput rezeki harus ikhlas. Tetapi untuk sesuatu yang datangnya tidak kita harapkan, maunya sehat malah sakit, ya harus ridho. Pengennya jualan laku malah rugi, ya harus ridho. Maunya anak tuh lahir laki-laki malah lahir perempuan, harus ridho. Di luar kuasa kita. Makanya ridho adalah rela dalam menerima. Bapak Ibu duduk di sini ngajinya kelamaan, harus ikhlas, harus ridho. Harus ikhlas kan karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Nah baik ya, kita lanjutkan. Lalu puncak penghambaan kepada Allah urutannya apa saja? Contohnya seperti apa? Amalannya bagaimana? Pertama, kata Syekh Al-Junaid rahimahullah, beliau mengatakan seperti ini. Ar-ridha huwa sukunul qalbi tahta majaril hukmi. Bahwa ridho adalah tenangnya hati di bawah aliran ketetapan hukum Allah. Ini yang disebut dengan ridho. Berarti orang yang berada di puncak penghambaan adalah dia ridho terhadap hukum Allah apapun tanpa tebang pilih. Halal ya halal, haram ya haram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma syubuhat. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Mana yang disebut ini berpotensi berdosa, ini berpotensi berpahala, sudah pada tahu.
Tidak perlu ditanya lagi sebetulnya, Ustadz apa hukumnya berdusta? Ya berdusta orang tahu. Secara normatif saja kita konteks sosial, berbohong, berdusta tidak baik. Secara konteks agama, berdusta itu dosa besar. Minal kabair, di antara urutan dosa besar. Ustadz apa hukumnya bergibah? Loh kok ditanya lagi hukum bergibah? Kan bergibah sudah jelas. Bagian daripada dosa besar, minal kabair. Kita tahu al halala bayyinun, innal halala bayyinun, wal harama bayyinun. Apa hukumnya babi Ustaz? Jelas kok haram, nggak perlu ditanya lagi. Apa hukumnya riba Ustaz? Jelas haram kok, nggak perlu ditanya lagi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah penerimaan kita atas hukum itu. Buktinya, kita tahu bahwa berdusta itu haram, kita masih melakukan kedustaan itu. Berarti kita tidak ridho dengan hukum Allah. Sebuah bukti bahwa gibah itu adalah dosa besar, tapi rasanya kita sulit untuk keluar dari gibah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dulu orang bergibah harus datang ke warung. Beli pecin harga 25 perak, masih ingat? Ya. Kemudian belinya cuma satu, tapi nongkrongnya lama luar biasa. Karena sambil ngomongin tetangga yang kemarin ribut dengan suaminya. Beli garam, dulu garam itu kan digandu atau apa tuh ya, dicetak begitu ya. Belinya garam cuma satu, tapi nongkrongnya lama karena ada pembicaraan dengan tetangga, gosip terbaru dan paling hangat. Hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda ngegibah orang nggak perlu keluar, nggak perlu datang ke warung. Hari ini Bapak Ibu ngegibah orang cukup di kamar, bahkan bisa sambil rebahan lalu mengambil setan gepeng. Bapak Ibu masuk ke dalam grup, dengar nggak kemarin ada yang ribut tetangga kita? Tahu itu teh kenapa? Nah, ciga hoghag, ciga ucing jeung. Ini rame ada apa? Jadi bahan pembicaraan. Ngegibah di HP. Padahal kita tahu itu haram. Lalu siapa di antara kita yang masih melakukan keharaman tersebut setara dengan kita tidak ridho dengan hukum Allah? Kita tidak meyakini bahwa kebenaran hukum Allah itu sesuatu yang sangat manfaat buat kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Halal ya halal, haram ya haram. Satu waktu, ini kisah masyhur sekali. Kalau orang mau berangkat haji, sering diceritakan oleh para kiai, para ulama. Satu waktu, ada seorang tabi'in, namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Masyhur beliau. Abdullah bin Mubarak ini, Bapak Ibu Ayah Bunda, beliau saat itu berhaji. Setelah selesai menunaikan seluruh rukun haji, tertidur. Ya, sama seperti Bapak Ibu. Lagi ngaji tidur. Enggak di sini, itu di sana. Masjid Al-Fitrah. Kemudian Bapak Ibu, saat lagi tidur, dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak melihat dua malaikat turun. Lalu mereka berbincang. Malaikat pertama mengatakan begini, berapa banyak orang berhaji tahun ini? 600.000 orang. 600.000 orang. Lantas kemudian malaikat itu bertanya yang keduanya, apakah mereka semua diterima? Demi Allah, satu orang pun tidak diterima yang berhaji tahun ini. Maka dikisahkan Abdullah bin Mubarak menangis dalam mimpi tersebut. Merasa bahwa, oh berarti saya pun tidak diterima Allah karena berhaji di tahun ini. Akhirnya kemudian pada saat itu kata malaikat yang ditanya, kecuali satu orang yang dia diterima hajinya tapi tidak berhaji. Siapa dia? Ali bin Al-Wafaq. Salah seorang tukang sol sepatu yang berada di Damaskus, Syria. Lantas kemudian, loh emang kenapa? Gara-gara orang tersebut, Ali bin Al-Wafaq, seluruh orang 600.000 haji ini, hujaj duyufur rahman, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terbangunlah Abdullah bin Mubarak dari mimpinya, dari tidurnya. Dia penasaran, segera pulang ke Damaskus, pengen cari tahu mana tukang sol sepatu kayak gitu. Akhirnya kemudian ditanya ke tukang sol sepatu, kalian kenal Ali bin Al-Wafaq? Kalian kenal Ali bin Al-Wafaq? Oh saya kenal, tapi Ali Husain. Oh itu mah penceramah di sini. Ali bin Al-Wafaq kunak, dia di sana, di ujung dari kampung sini. Akhirnya kemudian ditelusuri, dilihatlah. Oh benar dia tukang sol sepatu. Lalu ditanya, apakah Anda berhaji tahun ini? Kata Abdullah bin Mubarak. Kemudian orangnya mengatakan saya tidak berhaji. Padahal saya
itu mengumpulkan uang untuk berhaji tahun ini dari hasil sol sepatu. Mirip seperti Bapak Ibu jualan bala-bala, ngumpulin kan buat beli rumah, bukan buat haji ya. Ini hasil sol sepatu bertahun-tahun buat berhaji, sampai tahun ini terkumpul 350 dirham. Terus gimana? Satu waktu katanya istriku lagi hamil. Namanya wanita hamil ngidam. Karena ngidam katanya saat itu ada tetangga. Tetangganya tengah memasak seekor keledai. Wanginya semerbak sampai istriku yang sedang ngidam itu bilang, Mas, kalau bahasa Jawa mah, Kang kalau orang Sunda. Tolong dong itu mintain ke tetangga lagi masak apaan itu. Wanginya luar biasa. Eta teh dorayaki atau ati maung? Dejengkol berarti. Coba ditanya katanya apa? Saya suka, saya mau. Pokoknya kamu harus dapat itu. Kan ibu yang ngidam kadang-kadang begitu. Mau nggak mau, apapun yang diinginkan, suami harus memenuhi itu. Akhirnya suaminya yang soleh ini keluar, Ali bin Al-Wafaq ini. Ditelusuri ini wanginya di mana? Wangi makanan ini siapa yang memasak? Ternyata ada satu rumah yang ditempati oleh satu janda 6 anak. Yang memiliki 6 anak. Satu janda 6 anak. Masuklah beliau kemudian ke rumah tersebut lalu tanya, Anda sedang masak apa? Saya masak daging. Bolehkah saya minta? Istriku sedang ngidam. Pas dibilang, bolehkah saya minta? Istriku sedang ngidam. Itu diam aja. Ibu, kalau Anda nggak mau ngasih sedikit pun, saya beli kalau begitu. Ibu itu mengatakan, demi Allah jangan Tuan. Kenapa nggak boleh? Makanan ini halal buat kami dan haram buat Anda. Lalu Ali bin Al-Wafaq mikir, ini makanan model apaan haram buat saya, halal buat dia? Kalau dalam fikih nanti ketahuan. Ini makanan model apaan haram buat saya, halal buat dia? Lalu saya nggak ngerti maksud Anda. Itu ibu mengatakan, demi Allah kami kelaparan. 6 anakku menangis terus karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Sampai aku temukan bangkai keledai. Aku ambil bagian daging yang tidak membusuk. Aku olah menjadi masakan. Halal buatku, haram buat Anda. Bapak Ibu, ini dalam Al-Quran ada. Famanitturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Kita datang ke satu tempat tidak menemukan makanan. Datang ke gurun, datang ke hutan, datang ke lautan. Tidak menemukan makanan kecuali yang haram. Asalkan dalam keadaan darurat. Famanitturra ghaira bagin, tidak berlebihan. Wala adin fala itsma alaih. Itu menjadi tidak apa-apa. Oleh karena disebut halal buat saya, haram buat Anda. Kemudian itu Ali bin Al-Wafaq nangis. Diceritakan kepada istrinya, uang yang dikumpulkan 350 dirham untuk berhaji tahun itu diberikan kepada wanita yang memiliki 6 anak tersebut. Makanya malaikat mengatakan, dia sah hajinya, dia mendapatkan pahala haji dan membuat orang lain diterima hajinya oleh Allah padahal dia tidak berhaji. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Ridho terhadap hukum Allah itu diantara puncak penghambaan kepada Allah. 2. Saya kumpulin ini pernyataan para ulama tentang masalah ridho. Sahl bin Abdullah Tustari rahimahullah mengatakan, ar-ridho alla taskhata syai'an min qada'ihi. Ridho ialah tidak membenci sedikit pun dari segala ketetapan Allah. Satu waktu ada seorang tetangga tertabrak di jalan. Kemudian dinyatakan di antara bagian kaki kanan dan kirinya patah. Harus dipasang besi di dalamnya. Setelah itu kemudian orang ini selalu mengatakan, kenapa saya begini? Kenapa saya diberikan begini? Kenapa orang lain yang tertabrak itu? Kenapa harus saya? Saya punya anak, saya harus bekerja. Itu orang lagian katanya setelah saya tertabrak seluruh uang dagangan saya katanya buat modal itu jualan ada 2 juta di kanan 1 juta di kiri habis semua. Mereka nolongin sambil nyuri uang saya katanya. Lalu kemudian beliau mengatakan, kenapa Allah harus ngasih saya seperti ini? Padahal hidup saya apa yang saya lakukan katanya, dosa apa yang saya kerjakan? Kenapa harus diberikan musibah dan keadaan seperti ini? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, siapapun di antara kita yang diberikan sesuatu oleh Allah dan tidak kita sukai, imani dan yakini bahwa tidak ada takdir buruk bagi orang beriman.
Meskipun kita nggak suka. Meskipun nggak suka. Maunya sehat tapi sakit. Qul qadarullah wa masya'a fa'al. Katakanlah qadarullah. Meskipun kita maunya untung tapi rugi, ditipu orang. Qul qadarullah. Katakanlah qadarullah. Jangan membenci sedikit pun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang terjadi itu nggak mau, nggak suka. Kan kata para mufasir, musibah itu adalah sesuatu yang datang kepadamu dan engkau tidak suka, namanya musibah. Jadi musibah itu adalah sesuatu yang datang kepada kita dan tidak engkau sukai. Kalau sebagian ustadz dalam kelakarnya mengatakan begini, suami istri baru beres akad nikah. Malam hari mereka qiyamul lail. Suaminya dengan bangga dan bahagia berdoa, istrinya nangis. Lalu istrinya ditanya oleh suaminya, "Neng, kok Neng nangis? Sementara Akang berbahagia karena menikah dengan Neng." Subhanallah, Akang ini berbahagia sekali. Akang yang tidak seberapa menikah dengan Neng yang luar biasa. Lalu kenapa Neng menangis? Si Neng mengatakan, "Demi Allah bang, aku minta agar diberikan kesabaran oleh Allah karena menikah dengan abang." Si istrinya menganggap musibah nikah dengan laki-laki ini, gitu, sehingga dia minta diberikan kesabaran oleh Allah. Nah, konteks musibah itu adalah apapun yang hadir yang datang tidak kita sukai dan kita tidak bisa menolaknya. Itu namanya adalah konteks musibah. Maka orang yang berada di puncak penghambaan kepada Allah tidak benci dengan keputusan Allah. Karena di luar kuasa kita, di luar kuasa kita. Semaunya kita ingin mendapatkan anak laki-laki lahirnya perempuan, pengen anak perempuan lahirnya laki-laki. Nah, itu di luar kuasa kita. Nggak usah benci dengan keputusan Allah itu. Saya waktu itu ketika S2, ada seseorang yang kemudian Masya Allah, namanya nama laki-laki tapi fisiknya perempuan. Murni perempuan fisiknya. Dan secara normal saya menganggap ini perempuan cantik, tapi namanya laki-laki. Sampai satu waktu ketika saya ditugaskan dosen untuk satu grup diskusi dengan dia. Kemudian di hari akan diskusi, saya duluan datang ke kampus. Kemudian saat itu teman bilang, "Kang Ali, tahu nggak? Apaan? Fulan itu sebenarnya dia adalah laki-laki." "Innalillahi," saya bilang. "Eta nu geulis eta," saya bilang. "Iya," kata, "itu adalah laki-laki." "Ya Allah, ya Rabbi." Saya berubah sikap karena tahu ternyata dia adalah seorang laki-laki. Oh, berarti kalau tahu perempuan mah aman gitu ya. Berubah sikap. Ini ternyata orang tuh jadi-jadian gini kan. Jadi-jadian. Akhirnya karena saya berubah sikap, jadi tidak lagi hangat. Ini orang yang ngomong, "Ada apa Kang Ali, saya salah apa?" Katanya, enggak apa-apa. Sampai satu waktu minggu depan saya dikerjain teman-teman. Duduk, mereka lebih awal ada di kelas, saya duduknya mepet ke dinding. Dan hanya disisakan satu kursi. Pilihannya saya di tengah apa di paling ujung dekat dengan dinding. Akhirnya saya milih di dekat dinding, biar tidak ada orang lagi. Qadarullah, eta si cece nu geulis teh ternyata laki-laki. Dia duduk di sebelah saya. Saya bilang, siapa yang ngerjain ini gitu. Lalu dengan lantang dia mengatakan, "Saya tahu Kang Ali sudah tahu jati diri saya," katanya. "Apaan? Jangan pura-pura nggak tahu. Saya pengen nanya aja. Hukumnya saya di hadapan Allah apa?" Dia bilang begitu. Enggak, saya nggak ngerti. Maksudnya apa? Lalu dia mengatakan begini, "Kang Ali kan tahu dari orang-orang bahwa saya sebenarnya laki-laki bukan perempuan. Nah, saya sekarang tanya kepada Anda." Saya bilang, "Maaf ya, saya tanya kepada Anda. Anda ini kalau sholat di kampus," saya bilang, "ke musola laki, ke musola perempuan. Musola perempuan. Atau cipika-cipiki dengan lain-lain ibu-ibunya. Ini ada saya merasa diri saya perempuan. Tadi cek Anda laki-laki. Ya pokoknya saya musola perempuan." Terus kemudian saya bilang, "Bulan lalu saya tahu Anda umrah. Saya nanya, paspor Anda laki perempuan?" "Laki-laki." "Anda tahu pakai baju ihram, apakah Anda sebagaimana perempuan?" "Ya, saya pakai baju ihram," katanya. "Jadi laki-laki." "Kenapa sekarang itu perempuan?" saya bilang. Lalu beliau bercerita, Bapak Ibu, bahwa orang tuanya menginginkan anak yang lahir adalah perempuan. Hasil USG perempuan. Kakek neneknya sudah menyiapkan baju perempuan, kamarnya kamar perempuan, lahir laki-laki. Kenyataan itu nggak bisa mereka terima. Anak laki yang lahir diperlakukan jadi perempuan. Bajunya semuanya kebiasaannya. Lalu dia nanya ke saya, "Hukumnya gimana?" Ya saya bilang cek kromosom. Karena Anda kalau begitu ya tidak masuk kategori khunsa. Kalau khunsa itu adalah banci. Dalam fikih banci itu nanti ada hukum tersendiri. Kalau Anda, ya saya tanya dulu, sudah cek kromosom belum?
nanti bisa disempurnakan. Kalau banyaknya laki-laki jadi laki-laki. Kalau banyaknya perempuan disempurnakan jadi perempuan. Seperti kan ada tuh yang atlet ya, TNI, siapa? Apriliani Manganang itu beliau kan akhirnya menjadi laki-laki setelah melalui proses hukum dan pembuktian medis gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, itu orang tua tidak menerima, maunya anak perempuan lahir laki-laki. Orang benci dengan keputusan Allah, jauh dari puncak penghambaan. Siapa di antara kita ridho dengan pemberian dari Allah, Bapak Ibu, tidak membenci keputusan Allah, dia ada di puncak penghambaan. Baik, kita lanjutkan. Ketiga, di antara orang-orang yang berada di puncak penghambaan kepada Allah adalah tidak ngotot mengatur hasil ikhtiar. Tidak ngotot mengatur hasil ikhtiar. Kan ada kata, hanya donatur yang boleh ngatur. Kan ada istilah, hanya donatur yang boleh ngatur. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idza radita bihi mudabbiran istaraha qalbuka minat tadbir. Bila engkau ridho Allah sebagai pengatur, hatimu pun beristirahat dari ngotot mengatur hasil. Ada kalimat yang lazim tersebar tapi secara akidah salah. Contoh, usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini akidah batilah karena menuhankan usaha. Ini akidah batilah. Ini menuhankan hasil ikhtiar. Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan tidak mengkhianati hasil. Usahakan berbanding lurus, hasil kan berbanding lurus dengan ikhtiar. Ini menuhankan ikhtiar, menuhankan hasil. Kata para ulama tidak jauh beda dengan siapa? Dengan Qarun saat diminta dia untuk berzakat. Saat diminta untuk berderma, berinfak, dia mengatakan ini karena kepintaran dan kecerdasan aku. Muncullah diksi di perlembutnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil berbanding lurus dengan ikhtiar. Seolah-olah jika sudah berusaha harus selalu ada hasilnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza radita bihi mudabbiran, jika kamu ridho Allah sebagai pengatur, harusnya hasil apapun diterima saja gitu. Hasil apapun ya diterima saja. Jangan ngotot pokoknya ya Allah. Nah, gitu. Pokoknya ya Allah, saya ingin berjodoh, misalnya yang belum nikah. Pokoknya ya Allah, saya pengen berjodoh dengan dia. Pokoknya harus dengan dia. Kalau sementara ini dia dijodohkan dengan orang lain, tolong putar balik menjadi jodoh saya. Jika ternyata masih susah juga, saya minta ya Allah pokoknya dia. Nah ini ngotot mengatur hasil ikhtiar itu nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, ketika Siti Hajar, beliau mencari air. Karena Nabi Ismailnya kehausan. Bolak-baliknya Safa Marwah. Kalau secara logika, cara berpikir kita tadi bahwasanya usaha tidak mengkhianati hasil, hasil berbanding lurus dengan ikhtiar, harusnya nemu dong di sana. Wong ikhtiarnya juga di sana, Safa Marwah. Tapi terbukti keluar tidak di sana. Ada di mana keluarnya? Dekat dengan Ka'bah, di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Urusan ikhtiar adalah kewajiban kita, urusan hasil bukan wilayah kita. Urusan ikhtiar adalah kewajiban kita, urusan hasil bukan wilayah kita. Orang yang berada di puncak penghambaan kepada Allah enggak ngotot mengatur hasil ikhtiar. Apapun, bagaimanapun, hasil setelah ikhtiar itu adalah pemberian dan karunia dari Allah. Orang berada di puncak penghambaan, dia bersyukur kepada Allah. Tidak pernah mengeluh, mencaci maki, mempersoalkan tentang apa yang terjadi. Para ulama mengatakan begini. Allah membuat perumpamaan orang pintar, orang cerdas, tapi miskin. Orang pintar, orang cerdas berpendidikan, rezekinya sedikit, tapi ada orang bodoh. Tidak sekolah, tidak berpendidikan, tapi rizkinya luar biasa, kemudian berlimpah ruah. Apa seorang ulama mengatakan? Allah hendak menunjukkan bahwasanya urusan rezeki itu tidak ada kaitan dengan ijazah. Urusan kaitan rezeki itu tidak ada kaitan dengan status sosial pendidikan. Urusan rezeki adalah wilayah Allah saja. Wilayah Allah saja. Nah, oleh karena itu orang yang berada di puncak penghambaan tidak ngotot hasil ikhtiar. Enggak usah ngatur, harus begini, harus begitu. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha, urusan hasil mah
kumaha Allah. Orang tua kita sering bilang begitu. Keempat, ada yang tahu siapa ini? Sebagian orang mengatakan bahwasanya siapa kata yang terlahir langsung jadi kaya raya. Lalu orang-orang sepakat mengatakan katanya Rapatar. Terlahir, baru lahir saja, dia sudah punya uang. Sudah disisihkan uang untuk dia. Dan menjadi anak yang mungkin salah satu anak yang paling kaya di Indonesia. Di masa usia kecilnya. Lalu sebagian orang berangan-angan. Seandainya aku terlahir menjadi anaknya Raffi. Seandainya aku terlahir dari anaknya Bob Sadino dan lain-lain gitu. Dia berangan-angan. Dia berangan-angan. Makanya orang-orang yang berada di puncak penghambaan gak pernah berangan-angan atas sesuatu yang terjadi. Kenapa saya jadi laki-laki? Gak mau saya benar jadi laki-laki. Gak mau saya menjadi laki-laki. Tidak estetik. Saya gak mau jadi laki-laki. Gak seperti biola. Padahal laki-laki untuk jadi biola gampang Pak. Makan aja yang banyak. Nanti bukan jadi biola. Jadi gentong nanti. Gak mau gak estetik jadi laki-laki. Pengen jadi perempuan. Gak bisa berangan-angan jadi perempuan. Gak bisa berangan-angan jadi perempuan. Jika sudah itu terjadi. Makanya Dhunnun al-Misri mengatakan min alamatir ridha tarakul ikhtiyari qabla al-qada'i wa ba'dahu. Tanda-tanda ridho adalah meninggalkan sikap memilih-milih. Meninggalkan sikap memilih-milih atau memaksa kehendak baik sebelum maupun sudah takdir terjadi. Kalau sebelum tadi saya contohkan maksa, pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Awas ya Allah kalau tidak, itu maksa. Tapi kalau sudah terjadi mempertanyakan hingga berangan-angan. Coba saja pas ngaca, kenapa kulit saya sawo matang, udah pengen putih. Aduh, jadi dikasih gelar Ben Hur. Apa ibu tahu Ben Hur? Belanda hurik katanya. Ari wajah hidung, ari rambut berem. Jadi ciga siki saga. Nah oleh karena itu berangan-angan seperti itu nggak bisa. Hanya orang-orang yang berada di puncak penghambaan kepada Allah dia tidak berangan-angan. Ya selesai. Sudah diberikan takdir seperti ini, sudah diberikan ketetapan lahir jadi laki, jadi perempuan, sudah diberikan nasib lahir dari perut siapa, ibu yang mana, ayah yang mana yang menjadi ayah biologisnya, dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berangan-angan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, wa in asabaka syai' fala taqul lau. Jika kamu ditimpa satu musibah, satu persoalan yang tidak kamu sukai tapi datang, maka jangan mengatakan lau, coba aja, seandainya saja. Lamun mah tadi teh kieu. Lamun mah tadi teu datang lewat kabelah dinya. Seandainya saja kemarin saya lebih awal duluan datang. Seandainya saja ban motor, ban mobil kemarin tidak pecah, proyeknya saya dapatkan. Seandainya saja dulu saya itu berada di sana, nggak akan jadi begini. Nggak boleh kata Rasulullah. Kalimat lau seandainya. Kenapa? Karena fa'inna lau tuftahu amalas syaitan. Karena sejatinya kalimat lau kata seandainya dan diksi yang setara dengan itu adalah membuka pintu syaitan. Jadi kalau sudah terjadi mah kul qadarullah saja. Ya qadarullah sudah terjadi. Harapannya kita besok mau ini dan itu, ada keadaan lain yang membuat kita tidak seperti yang kita inginkan. Kelima, puncak penghambaan kepada Allah adalah tidak suudzon terhadap Allah. Tidak suudzon terhadap Allah. As-Suriyu As-Saktiyu mengatakan ar-ridha Allah yatahima rabbaka fi qadrihi. Yang disebut dengan ridha itu adalah tidak menuduh, tidak berprasangka buruk kepada Allah dalam ketetapannya. Kayaknya memang Allah mah tidak berkehendak memberikan saya kebaikan teh. Usaha susah wae. Dagang rugi terus. Ngasih pinjem ditipu terus. Terus dia menyangka bahwasanya Allah tidak berpihak kepada dia. Bahwasanya dia menyangka bahwa Allah zalim kepada dia. Ini biasanya orang kadang-kadang mau diajak berangkat haji dan umrah juga seperti ini. Kenapa? Kan harta sudah ada, materi ada, waktu kan bisa diatur. Kenapa belum berangkat juga? Alasannya apa? Saya mah takut sama Allah dibuka aib saja. Saya di sana. Dia telah berprasangka buruk kepada Allah sebelum datang ke tanah suci.
Kenapa belum menyegerakan berangkat ibadah haji? Padahal kan dana ada, uang kan tidak kurang. Kenapa tidak berangkat? Dia alasannya apa? Saya takut kalau Allah malah menghukum saya di sana. Dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buruk sangka kepada Allah hanya ada pada orang musyrik dan munafik. Lihat Quran surah Al-Fat ayat ke-6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sau. Orang musyrik, orang munafik, dia berprasangka buruk terhadap Allah. Apa berprasangka buruknya orang munafik? Orang munafik dia berprasangka buruknya terhadap Allah. Kan munafik itu lain di mulut, lain di hati. Kan teorinya begini Bapak Ibu, iman itu adalah hati, lisan, perbuatan sama, itu iman. Jika hati dan lisan berbeda, bertolak belakang, itu namanya munafik. Lain di mulut, lain di hati. Jika yang di mulut, yang diucapkan dengan perbuatan berbeda, itu namanya adalah fasik. Nah gitu, teorinya begitu. Hati, lisan, perbuatan sama, iman namanya. Lisan dan hati dan lisan berbeda, munafik namanya. Lisan dan perbuatan berbeda, perbuatan dan lisan berbeda, fasik itu namanya. Nah orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Sementara orang-orang yang menyekutukan Allah, ya mencari jalur jalan rezeki dengan cara-cara yang batil seolah-olah Allah tidak mampu mendatangkan rezeki. Lalu dia berbuat syirik. Nah oleh karena itu, orang yang disebut sebagai berada di puncak penghambaan tidak suudzon kepada Allah. Selalu dia berprasangka baik terhadap Allah. Husnudzon billah. Husnudzon billah. Kemudian yang keenam, puncak penghambaan kepada Allah adalah tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Apapun yang Allah berikan, tidak berkeluh kesah. Ibnu Ajibah mengatakan, ar-ridha talaqqi ahkamillahi bil qabuli min ghairi tabarrumin wala tadajjurin. Ridha adalah menerima hukum-hukum Allah dengan penerimaan tulus tanpa keluh kesah. Saya mengatakan seperti ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, saat kita makan, nasi, lauk pauk lengkap. Daging, perdagingan kurang apa, serba ada. Tapi gara-gara satu yang tidak ada, kita jadi kufur nikmat. Enak nih makan. Tapi saya nggak ada satu kurangnya. Apa? Kerupuk katanya. Coba aja ada kerupuk, nikmat nih makan. Hanya gara-gara nggak ada kerupuk jadi tenikmat seluruhnya, kufur nikmat kita. Ada Ustaz sama ukur di bahasa, jangan begitu. Justru itulah tanda seorang hamba tuh di bahasa pun dijaga. Aduh ini enak nih makan, nikmat makan. Cuman satu kurangnya, sambal. Hanya gara-gara nggak ada sambal, seluruhnya jadi dikufuri oleh kita. Dikufuri oleh kita. Orang dulu yang susah dapat keturunan, orang dulu yang susah dapat pasangan, benar-benar ikhtiar, berusaha biar dapat pasangan. Tapi yang sudah dapat pasangan, tidak sedikit yang mengeluh dengan pasangannya. Teka beneran boga salah kita Ustad, goreng gawe pisan. Mumungkaleun cek bahasa kolotna. Isuk-isuk sare keneh wae. Hudang sare hayang cikopi rokok jeung sagala kagorengan. Ya goreng bala-bala, goreng jeu. Ukur kitu we pagaweana teh moto, moe tongong. Barang gawe henteu. Ari dahreun kudu sagala aya, asa teka beneran boga salah kieu teh. Nah, ungkapan itu artinya adalah kita berkeluh kesah. Setelah kita berikhtiar memilih, Allah takdirkan dapat pasangan, ngeluh lagi. Gitu juga dengan suami. Ustaz, Masya Allah. Kudu kumaha atunya Ustaz. Boga pamajikan teh goreng biwir. Nah kumaha goreng biwir, nya celembeng goreng biwir, tukang gosip, tukang ngagibah. Ustaz, mata kuirang abdi mah boga pamajikan model kitu teh Ustaz. Teu dijaga biwirna Ustaz. Asa teka beneran. Padahal kata para ulama, kondisi pasangan yang tidak sesuai harapan akan meningkatkan derajat makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gus Baha bilang begini, Pak, kalau punya istri cerewet. Pokoknya mah kita sering diomelin.
Bapak akan jauh lebih cepat jadi walinya Allah. Akan jauh lebih cepat jadi kekasihnya Allah. Diomelan we datang ka imah diomelan. Setiap yang kita kerjakan diomelin terus. Syukuri, jangan minta diganti. Cepat jadi wali itu. Ustaz, wali teh nu kumaha kan dalam surah Yunus disebutkan. Ya, bahwasanya walinya Allah itu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini firman Allah, bukan wali-walian, bukan wali murid, bukan wali kelas. Wali Allah, dalilnya jelas. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah itu mereka tidak ada kesedihan, tidak ada nelangsa, tidak ada rasa takut. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan selalu bertakwa. Tumarima saaya-ayana we usah ditampi istri abdi model kitu ayana da setelan pabrikna kitu rek diomean ge hese. Teu aya bengkelna. Kumaha atunya ngareparasi ngapermak bibir istri kan teu aya bengkelna. Ditampi we ustad ku abdi, bapak cepat jadi wali tah. Cepat jadi kekasihnya Allah karena menerima keadaan, enggak ngeluh gitu. Tidak ngeluh, Bapak Ibu enggak ngeluh. Ibu sama, Gusti. Ditampi ku abdi caroge goreng adat, goreng gawe. Goreng adatnya goreng gawe ditampi ku abdi Gusti. Sing janten amal ibadah kaum abdi. Derajat ibu bisa naik. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siap nerima. Diberi anak. Orang lain dulu gak punya anak. Luar biasa. Ikhtiarnya, kerja kerasnya, usahanya. Gimana caranya dapat anak? Kita sudah diberi anak. Geluh punya anak. Ustaz jengkelku budakar. Nah jengkelku budak. Kan orang-orang tuh minta punya keturunan tuh bener-bener yang berupaya berusaha. Segala macam ikhtiar dilakukan. Kita yang diberikan kemudahan oleh Allah anak tunji. Satahun hiji. Renai cigah marmot. Ngeluh ku anak lieur abi mah ku budak. Orang lain gak punya anak ngeluh. Mereka berharap ini ada anak ngeluh. Ridholah dengan takdir Allah. Robbi, saya terima takdir dari engkau ini. Anak yang misalkan ya tidak sebagaimana yang saya harapkan. Entah fisiknya, entah sikap sifatnya. Itu adalah bagian dari saya untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Ini di puncak penghambaan Bapak Ibu. Gak main-main ini. Ini gak main-main. Takdir abi masuk di bohongan wae. Kumaha gitu. Datang ka imah DP handap asor. Teu sidikna ngarendahkeun diri teh pinjem 100 biar silaturahim tidak putus. Pasikeun ku abdi teh nya da aduh kabeuli hate abdi teh ningali ceurikna ku teu tega Ustaz. Nah ayeuna galakna alabatan maung jeung harimau ditagih teh meni galak luar biasa asa ditipu. Nah hati-hati mengeluh. Ikhtiari biar tidak ditipu lagi gimana? Tapi yang sudah terjadi jangan mengeluh gitu. Apa yang sudah terjadi ya udah. Ridho aja Pak sama takdir Allah. Ustadz, itu keluarga saya. Kalau butuh sesuatu datangnya ke saya. Nggak datang ke orang lain. Datangnya teh ke saya wae. Nu dituntut teh saya wae. Nu diminta tolong teh saya wae. Narikan ulin madah henteu atuh. Da bige jenuh Ustadz. Bapak Ibu kata para ulama. Ketika orang datang kepada engkau. Dan engkau mampu membantunya bantulah. Tapi pada saat engkau tidak mampu membantunya doakan dia. Kenapa? Karena kenapa orang itu ingatnya ke kita? Allah yang menyimpan dalam hatinya untuk mendatangi kita. Allah yang mengingatkan di dalam fikirnya untuk datang ke kita. Allah itu yang membuat datang. Kalau mau bantu dan ada silakan tolong. Kalau tidak ada didoakan saja. Selesai kan. Tapi Allah lah yang membuat dia datang ke kita. Ka urang wae datang nanti anger si eta mah. Nah jangan begitu. Ya ada dibantu ya tidak ada nggak jadi masalah. Doakan saja. Oleh karena seorang ulama mengatakan begini. Man asbaha wa huwa yashku daiqal ma'ashi. Siapa orang suka mengadu kesulitannya ke sesama manusia. Suka mengadu, mengeluh kesulitannya kepada sesama manusia. Faka'annama yashku rabbah. Setara dia telah mengadukan Tuhannya pada manusia. Kalau ditanya jawab, nggak ditanya tong cerita. Terang tuh, kenapa saya nggak datang ke masjid kajian Ustadz Ali? Lain tohoyong, kerlobang masalah abdi teh mengadukan kepada manusia apa yang diberikan oleh Allah.
Ditanya gitu, cager didinya. Ditanya juga enggak, langsung cerita. Nggak tahu nggak kenapa saya nggak datang ngaji? Saya nggak datang ngaji karena lagi banyak masalah saya teh. Liur saya mah. Biar nage ampun teka tulungan, hati-hati. Orang nggak nanya. Kalau orang nanya jawab. Kenapa kemarin nggak ngaji? Bukan nggak mau, lagi ada hal-hal yang sedang saya hadapi. Doain saja ya, mudah-mudahan selesai. Itu bukan konteks mengadu itu mah. Itu bukan konteks mengadu. Abdi mah gering deui hirup teh. Mes-mes ka rumah sakit, hayo we merean dokter abdi teh. Gering wae abdi teh ting kumaha ieu teh hirup teh. Ngeluh itu mengadukan Allah. Kalau ditanya orang, Pak, nah eta diperban, ditamal pipi teh geuningan. Nyeri wahos, doakeunnya sing sehat. Itu bukan mengadu. Tapi saat kemudian orang nanya, tapi orang cuman kunaon eta diperban, nyeta geuning kieu hirup teh. Sagala karasa, nya suku, nya huntu jeung sagala rupa. Dia bukannya menjawab tapi sekaligus mengeluh. Itu Bapak Ibu ngadu kepada Allah. Mengadukan Allah kepada manusia. Mengadukan Allah kepada manusia. Allah ngasih anugerah karunia, musibah jadi pahala, musibah jadi anugerah. Ari kita malah mengeluhkan itu kepada manusia. Terakhir ketujuh. Puncak penghambaan kepada Allah yang ketujuh. Selalu bahagia dengan takdir Allah. Ada yang tahu siapa? Dulu telekuis jari-jari di masa kecil Bapak dan Ibu. Pepeng. Pepeng ini punya penyakit namanya sklerosis multiple. Jadi ada autoimun dan kemudian di bagian otak dan sumsum tulang belakangnya diserang mengakibatkan dia lemes. Seluruh persendiannya lunak. Jadi tidak bisa bergerak. Hal yang paling istimewa saya dengar langsung waktu itu. Ketika Pepeng diwawancara tentang penyakit dan sakitnya. Itu presenter menutup pertanyaan seperti ini. Apa yang sekarang yang betul-betul Anda rasakan? Wahai Pepeng, tanya begitu. Apa jawaban Pepeng? Demi Allah, saya bahagia dengan sakit yang Allah berikan. Demi Allah, saya bahagia dengan sakit yang Allah berikan ini. Loh, sedikit loh orang yang mensyukuri sakit. Kok Anda malah mensyukuri sakit? Kenapa? Apa kata Pepeng? Jika tidak karena sakit, saya tidak akan dekat sama Allah. Sakit inilah yang membuat saya dekat sama Allah. Sakit inilah yang membuat saya dekat sama Allah. Bapak Ibu gak usah sakit dulu baru kemudian dekat sama Allah ya. Jangan karena musibah dulu baru dekat sama Allah ya. Meskipun faktanya gitu kan. Sok coba, lebih rajin mana sholat tahajud? Saat ada masalah atau tidak ada masalah? Oh ya masalah. Coba, lebih rajin mana duhanya? Saat sedang sedikit rezeki atau luas rezeki? Saat ada keinginan dan harapan kencang banget. Ini Pepeng, beliau bahagia dengan keadaannya. Maka Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan, ar-ridha sururul qalbi. Yang disebut dengan ridha adalah sukacitanya hati. Orang Arab ditanya kaif halak, gimana kabarmu? Ana masururun jiddan biliqaikum. Saya senang hati ketemu sama kamu. Surur, senang hati, di dalam hati itu senang banget. Senang hati. Ar-ridha sururul qalbi. Ridha itu adalah sukacitanya hati terhadap berjalannya takdir tanpa sikap protes. Tanpa sikap protes. Saya ngajarin anak-anak santri, saya bilang ke anak-anak santri begini, mulai hari ini, nanti Ustaz tanya lagi, saya bilang, setiap apapun yang terjadi ke kita, ucapan hamdalah. Suka, tidak suka, ucapan hamdalah. Suka, tidak suka, ucapan hamdalah. Pas kita mau ke satu perjalanan, mobil mogok, motor mogok, ucapan alhamdulillah. Tapi kan nanti kita ketinggalan, alhamdulillah. Alhamdulillah, muji aja, memuji kepada Allah. Yang tersifati oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai abdan syakuro ada dua. Satu Nabi Nuh dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman. Abdan syakuro. Kenapa? Sebelum minum muji Allah dulu. Ya Rob, alhamdulillah saya bisa minum. Minum, baru satu teguk diturunkan. Memuji Allah lagi. Minum lagi satu teguk, memuji Allah lagi. Abdan syakuro. Kana abdan syakuro. Ya, kata para ulama, agar makom kita berada dekat di puncak dengan Allah, apa-apa syukuri saja. Hamdalah saja. Hamdalah saja. Apapun keadaannya, hamdal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Nah, dalam Quran surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira.
Kata Ibnu Abbas, al-fadlu ay al-ilmu. Al-fadlu teh ilmu. Jadi untuk bisa menjadi hamba Allah harus pakai ilmu. Nggak bisa nggak pakai ilmu, harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Yang kedua, wabi rahmatihi. Apa itu rahmat Allah? Ibnu Abbas salah satunya mengatakan wabi maulidi Rasul. Lahirnya Nabi, diutusnya Nabi itu adalah salah satu rahmat Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa bi rahmatihi ay wa bi maulidi Rasul. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bahagialah dengan takdir ini, ya. Sebenarnya ada beberapa slide lagi sedikit. Dampak dari ridho terhadap Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula, rawahu Muslim. Telah merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Artinya Bapak Ibu, saya menerjemah, memaknai kalam para ulama tentang manis iman itu begini, halawatal iman. Kalau sholat khusyuk, baca Al-Quran nikmat, berdoa mampu berurai air mata, itu diantara halawatal iman waladzatah. Itu disebut dengan manisnya iman dan lezatnya iman. Jika belum mampu, belum merasakan daqata'mal iman. Kalau sholat sudah khusyuk, baca Quran sudah nikmat, doa berderai air mata, setiap ketentuan keputusan pemberian Allah kita ridhai, itu disebut dengan ta'mal iman ay halawatal iman. Itu adalah manisnya iman. Jika belum, kita belum ada di puncak. Berarti kita masih berada di bawah. Barang-barang kita ada di bawah, menuju ke atas insya Allah. Dengan rincian-rincian sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Bapak Ibu Ayah Bunda, saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita dijadikan di antara hamba-hamba yang istiqamah, ikhlas dan ridha terhadap aturan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu Ayah Bunda, saya Ali Husain undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.